Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raibana Surismanto. Di sini saya dan rekan saya akan Perkenalkan, saya Urizaki Ramadhani, kami dari SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. mempresentasikan penelitian kami yang berjudul ekstrak tanaman yucca sidegara sebagai upaya penurunan kadar geosmin pada ikan nila merah Oreochromis neoticus, analisis in vitro dan in vivo. Pendahuluan yang mendasari penelitian kami ialah potensi sektor perikanan Indonesia yang menyatakan bahwa KKP melaporkan sektor perikanan telah memperoleh PNBP sebesar 1,79 triliun pada tahun 2022 yang merupakan PNBP terbesar sepanjang berdirinya KKP. Hal ini merujuk pada sektor perikanan memerlukan hal-hal yang diperlukan dalam menunjang permasalahan. Salah satu permasalahannya ialah cita rasa lumpur dan bau tanah pada ikan. Hal ini yang menyebabkan ini sendiri ialah geosmin. Apa itu geosmin? Geosmin merupakan senyawa pemberi aroma tanah yang dihasilkan oleh bakteri Streptomyces amplificans, yang mana senyawa ini diserap paling cepat oleh insang dan bergantung pada tingkat stres dan bahaya yang akan dihadapi mikroorganisme dan faktor lainnya seperti temperatur, intensitas cahaya, interaksi antara bakteria, dan ketersediaan nutrisi. Geosmin sendiri dibentuk selama proses sporulasi dalam masa hidup Streptomyces dengan bantuan springtail atau arthropoda. Peran pakan ikan terhadap kualitas ikan sendiri ialah merupakan salah satu hal yang berpengaruh pada kualitas ikan adalah pemberian pakan ikan tersebut. Pakan dengan nutrisi yang baik dapat membantu pertumbuhan ikan menjadi lebih optimal, terciptanya sistem pertahanan tubuh ikan yang kuat, serta kemampuan mengkontrol sistem metabolisme tubuh pada ikannya sendiri. Solusi yang kami ingin berikan terhadap permasalahan ini ialah yucca sidegara sebagai potensial penghambat pertumbuhan Streptomyces amplificans. Yucca memiliki kandungan saponin dan resveratrol yang melimpah sehingga dapat membantu menurunkan kadar amonia dan mengurangi dampaknya terhadap hewan pada habitat perairan. Saponin pada yucca memiliki aktivitas biologis seperti antibakteri, antifungal, serta antitumor yang pada umumnya digunakan dalam pembuatan sabun, makanan, dan obat-obatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas antibakteri tanaman yucca sidegara terhadap bakteri Streptomyces amplificans sebagai penghasil senyawa geosmin, dan juga untuk mengetahui data zona hambat dari uji antibakteri dari tanaman yucca sidegara menggunakan metode difusi cakram. Kemudian penelitian ini ditunjukkan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana ekstrak tanaman yucca mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri Streptomyces amplificans, dan pada konsentrasi berapakah ekstrak tanaman yucca dapat menghambat bakteri Streptomyces amplificans. Pada tahapan kedua yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini dilakukan dengan dua metode, yaitu metode pertama bagaimana pengaruh ekstraksi tanaman yucca terhadap bakteri Streptomyces amplificans. Dimulai dengan pembuatan media uji. Kita membuat media padat dengan 3 gram kandung nutrien dengan 0,3 gram agar-agar dicampur dengan 100 ml aquades. Untuk media cairnya, kita hanya membutuhkan 3 gram kandung nutrien dengan 100 ml aquades. Alat dan bahan yang kita gunakan itu akan disterilisasi menggunakan panci presto. Kemudian media padat yang telah kita buat akan dicairkan lalu dipindahkan pada saluran Petri. Bakteri Streptomyces amplificans yang akan kita uji itu akan dipindahkan ke media cair. Oke, tahapan selanjutnya adalah pengejaran ekstrak yucca sidegara. Pada tahapan ini dicampurkan antara bubuk yucca dengan aquades yang akan menghasilkan 5 perakuan. Kemudian untuk uji antibakterinya digunakan metode difusi cakram bertujuan untuk menemukan aktivitas antibakteri terhadap mikroorganisme patogen yang dinyatakan pada besar kecilnya daerah transparan yang terbentuk di cawan Petri tersebut. Metode kedua pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh ekstraksi tanaman yucca terhadap ikan merah. Dimulai dengan pengejaran ekstrak yucca yang akan menghasilkan 3 perlakuan, yaitu 0 mg per mili, kemudian 25 mg per mili, dan 100 mg per mili. Larutan yang telah diejarkan tersebut akan disemprotkan pada pakan ikan. Setelah disemprotkan, pakan ikan tersebut akan dijemur di luar ruangan. Kemudian, setelah kering, pakan ikan akan disimpan. Dan dalam waktu frekuensi 12 jam per harinya, ikan akan diberi makan sesuai dengan perlakuannya masing-masing. Pemberian makan ini dilakukan selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari, ikan-ikan tersebut akan diolah atau dimasak. Kemudian akan dilakukan pengujian pada panelis. Menggunakan metode uji kesukaan, diharapkan panelis akan memberikan tanggapan pribadinya sesuai dengan apa yang dirasakan pada saat mencicipi barang uji tersebut. Bagian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada hasil ekstraksi didapatkan 5 perlakuan ekstrak tanaman yucca yang didapatkan dari penggunaan rumus pengenceran larutan dan juga berasal dari pencampuran antara stok A yang memiliki konsentrasi 1000 mg per mili dengan stok B yang memiliki konsentrasi 100 mg per mili. 5 perlakuan ini dimulai dari 0 mg per mili sampai 100 mg per mili.
Kemudian pada bagian hasil uji aktivitas antibakteri ini kita menggunakan metode difusi cakra pada 4 cawan. Dari 4 cawan tersebut menunjukkan bahwa ekstrak tanaman yucca mampu membentuk daerah hambat di sekitar cakram kertas yang berisikan bakteri Streptomyces ambofaciens. Dari situ menandakan bahwa terdapat adanya daya antibakteri pada kandungan ekstrak tanaman yucca. Dengan kandungan saponin pada tanaman yucca Citithera ini akan memberikan efek antibakteri dikarenakan akan bereaksi dengan porin pada membran terluar sel bakteri. Dari itu juga akan membentuk ikatan polimer yang kuat sehingga merusaknya porin. Dari porin yang rusak itu akan menghambat pertumbuhan bakteri dikarenakan bakteri tersebut akan kekurangan nutrisi untuk pertumbuhannya. Dari hasil uji aktivitas antibakteri ini didapatkan data berupa zona hambat terbesar yang dimiliki oleh konsentrasi 25 mg per mili dengan ukuran diameternya sekitar 1,05 cm. Itu untuk yang terbesar. Kemudian untuk yang diameter terkecilnya dimiliki oleh konsentrasi 0 mg per mili dengan diameter 0 cm dan 0,89 cm yang dimiliki oleh konsentrasi 100 mg per mili. Kemudian aktivitas antibakteri ekstrak tanaman yucca Citithera ini menunjukkan peningkatan pada konsentrasi 25 mg per mili dan mulai adanya hambatan itu pada konsentrasi 50 mg per mili yang ditunjukkan dengan adanya zona hambat dengan diameter 0,94 cm. Maka dari itu, menurut Dewi pada tahun 2010, kenaikan dan penurunan zona hambat yang tidak sama dapat disebabkan oleh adanya sifat kelarutan zat aktif pada ekstrak dan juga bisa jadi karena adanya perbedaan kecepatan difusi pada media agar dan aktivitas antibakteri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konsentrasi ekstrak, kandungan senyawa antibakteri, daya difusi ekstrak, dan juga jenis bakteri yang dihambat. Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang kami telah lakukan, berikut adalah analisis hasil pengujian aroma ikan nila merah. Konsentrasi yang paling banyak dipilih oleh panelis sebagai konsentrasi ekstrak Yucca Citithera pada pakan ikan nila merah yang menghasilkan aroma daging yang tidak bau amis dan tidak berbau lumpur ialah konsentrasi 20 mg per mililiter dengan jumlah panelis yang memilih ialah 12 orang. Sedangkan konsentrasi 0 mg per mililiter diketahui tidak menerima pemilihan aroma ikan terbaik menurut parameter aroma. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi tersebut cenderung tidak disukai oleh panelis. Pada konsentrasi 0 mg per mililiter, bau yang dihasilkan oleh ikan nila merah ialah bau amis yang cenderung tidak disukai dan terasa aneh oleh panelis. Sedangkan pada konsentrasi 25 mg per mililiter, bau yang dihasilkan ialah bau yang cenderung beraroma harum segar, yang gurih dan tidak mengganggu ataupun terasa aneh pada panelis. Selanjutnya, analisis hasil pengujian rasa ikan nila merah. Pemilihan tertinggi oleh panelis ialah pada konsentrasi 25 mg per mililiter, sedangkan pemilihan terendah terdapat pada ikan nila merah pada konsentrasi 0 mg per mililiter. Ikan nila merah tanpa penambahan ekstrak Yucca Citithera pada pakannya mengalami rasa yang lebih tidak disukai oleh panelis dibandingkan dengan ikan nila merah dengan penambahan ekstrak Yucca Citithera pada pemberian pakannya. Pengaruh ekstrak Yucca Citithera pada ikan nila merah. Menurut penelitian dan pengamatan yang telah kami lakukan, diketahui bahwa tingginya kelimpahan bakteri penghasil geosmin pada lapisan mukosa usus dan sistem pencernaan ikan merupakan sumber geosmin yang penting pada ikan yang dapat menimbulkan pencemaran bau dan cita rasa lumpur pada daging ikan. Tingginya kelimpahan bakteri penghasil geosmin pada daging ikan dapat mengalami pengurangan kadar geosmin dikarenakan aktivitas antibakteri dari tanaman Yucca Citithera pada bakteri Streptomyces ambofaciens yang merupakan bakteri penghasil geosmin itu sendiri. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan uji aktivitas antibakteri didapatkan hasil positif berupa ukuran zona bening di sekitar kertas cakram sehingga ekstrak Yucca Citithera ini mengandung saponin yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap Streptomyces ambofaciens. Kemudian rata-rata diameter zona hambat terbesar ialah 1,05 cm dengan konsentrasi 25 mg per mili dan rata-rata zona hambat terkecil ialah 0 cm yang dimana konsentrasi tersebut adalah 0 mg per mili dan juga 0,89 yang diperoleh dari konsentrasi 100 mg per mili. Kemudian dengan pengujian kesukaan pada konsumen dihasilkan konsentrasi terbaik dalam menghilangkan aroma tanah pada ikan di konsentrasi 25 mg per mili yang menghasilkan daging ikan tersebut menjadi beraroma segar dan rasa dagingnya menjadi lebih gurih. Dari penelitian ini kami mengharapkan akan menjadi inspirasi bagi pengusaha di bidang perikanan dan kelautan untuk menerapkan secara luas ekstrak tanaman Yucca Citithera ini sebagai penghambat pada pertumbuhan geosmin yang dapat menyebabkan adanya cita rasa lumpur dan aroma tanah pada ikan. Sekian presentasi dari penelitian kami. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.